Shalom Elohim buat kita semua saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau menyaksikan mimpi saya yang sudah diterjemahkan oleh Roh Bapa Surgawi itu yang memakai tubuh casing Pak Iman Mahagu. Namun sebelum saya menyampaikan kesaksian saya, izinkan saya terlebih dahulu menyapa ketiga pribadi ilahi yang sudah ada di tengah-tengah dunia ini di akhir zaman, di zaman Omega ini, yang memakai casing anak-anak Tuhan yang rendah hati dan terekselen. Shalom, shalom Elohim kepada Bapa Surgawi, Bapa Yahweh yang memakai tubuh casing Pak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the King, Alpha dan Omega, Jesus Christ yang memakai tubuh casing Saudara Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga kepada mempelainya yang cantik, elok, mempesona dan terekselen yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada setiap mempelai-mempelai, saksi-saksi sorga, para nabi, dan bagi setiap anak-anak Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan dimanapun saat ini berada yang memakai tubuh casing manusia di akhir zaman ini. Baik, saya akan membacakan kesaksian saya. Shalom, shalom Elohim Bapa Surgawi yang ada di dalam tubuh saudara Pak Iman Lahagu. Salam hormat dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya mau menyaksikan mimpi saya. Dalam mimpi itu saya melihat saya sedang berada di dalam suatu rumah yang berada di tengah-tengah lautan bebas. Dan dalam mimpi itu saya sedang menanti penjemputan. Makanya di sepanjang mimpi itu saya hanya duduk di depan pintu rumah sambil menggenggam handphone menunggu ada telepon yang menghubungi saya. Sembari menunggu di depan pintu, saya berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul kapal kaca yang besar menuju arah saya. Semakin dekat sampai saya dapat melihat jelas orang yang di dalam kapal itu adalah Pak Eman yang sedang mengemudi dan Pak Mondro di sebelah Pak Eman seperti sedang memberi petunjuk arah ke rumah saya kepada saudaraku. Kemudian HP yang saya genggam tiba-tiba berdering. Ada suara Pak Mondro berkata, "Kami sudah datang, siap-siap." Sembari melambaikan tangan. Lalu saya membalas lambaian tangan Pak Mondro dengan senang dan penuh sukacita karena akhirnya jemputan yang saya tunggu sudah datang. Hanya itu kesaksian mimpi saya Bapak Surgawi, mohon bimbingan dan arahannya. Terima kasih, praise the Lord. Demikian, beginilah arti daripada mimpi saya itu. Shalom Elohim juga saudariku, kita ini semua sama, hanya manusia hina dan berdosa. Salam damai, kasih sukacita, puji syukur, hormat kuasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Saudariku berada di tengah lautan bebas, itu gambaran dari perjuangan iman saudariku di tengah dunia yang gelap ini, yang sudah dikelilingi oleh berbagai cobaan keinginan daging dan kenikmatan dunia sesuai kehendak bebas masing-masing pribadi. Saudariku sedang duduk di depan pintu rumah itu sambil menunggu penjemputan dan juga menunggu ada telepon yang menghubungi. Itu gambaran dari kekuatan iman saudariku yang selalu sabar menunggu setia, taat, dan percaya penuh atas janji Tuhan bahwa Dia selalu menyertai anak-anaknya sampai kesudahannya. Sembari menunggu di depan pintu, saudariku berdoa dan bernyanyi. Itu gambaran dari hati yang selalu sukacita di hadapan Tuhan, baik dalam keadaan duka maupun suka. Tiba-tiba dari kejauhan muncul kapal kaca yang besar menuju arah saudariku dan dapat melihat jelas orang yang ada di dalam kapal itu. Itu gambaran dari hati yang selalu terhubung dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membukakan kepada saudariku
semua rahasia tersembunyi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Saudariku melihat jelas dalam kapal itu, saya yang sedang mengemudi dan Pak Monro di sebelahnya saya, dan seperti sedang memberi petunjuk ke arah rumah saudariku. Itu gambaran dari kita semua anak Tuhan yang ada di dalam grup pasukan elitnya Bapak Yahweh, yang saat ini kita semua bersama Pak Monro sedang dibimbing, diajar untuk senantiasa bertahan sampai kesudahannya hingga kerajaan 1000 tahun damai. Kemudian hati saudariku berdering dan ada suara Pak Monro berkata, "Kami sudah datang, siap-siap," sambil melambaikan tangan. Dan saudariku juga membalas lambaian tangan dengan senang dan penuh sukacita. Itu gambaran dari kita semua anak-anak Tuhan, termasuk Pak Monro di pasukan elitnya Bapak Yahweh, yang selalu menghiburkan, mengingatkan, meneguhkan, menguatkan satu sama lain melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, baik kita dalam keadaan suka maupun duka. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. Demikianlah arti dari mimpi saya yang telah diartikan atau diterjemahkan oleh Roh Bapa Sorgawi itu sendiri. Terkait dengan mimpi ini, lalu saya mengutip satu firman Tuhan yang diingatkan yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Di dalam firman ini terkait dengan apa yang telah saya sampaikan atau saya saksikan tadi, bahwa jelas sekali Tuhan menginginkan bagi setiap kita, anak-anaknya, orang-orang pilihannya, orang-orang yang diurapinya, tetap bersabar dan bertahan dalam menanti kedatangan Tuhan yang sudah dekat secara jasmani. Karena kedatangan Tuhan secara dimensi roh itu sudahlah terjadi saat ini di akhir zaman ini. Namun hal itu hanya dibukakan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati, yang mata dan telinga rohaninya telah dibukakan. Namun bagi setiap orang-orang yang mata dan telinga rohaninya tertutup oleh kuasa kegelapan itu, yang ditutupi oleh pekerjaan Lucifer, iblis di akhir zaman ini, tidak akan dapat melihat secara dimensi roh bahwa Dia, Tuhan Yesus Kristus, telah ada dan telah datang di akhir zaman ini dalam tubuh wadah atau casing, yang memakai tubuh casing seorang pria yang bernama Aditya Nugrahanto. Saudara Aditya Nugrahanto yang merupakan pribadi Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu, pekalah Bapak Ibu, saudara-saudariku, rendahkan hatimu dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dengan demikianlah Dia akan membukakan rahasia tersebut, sehingga kita mengetahui bahwa Dia secara dimensi roh telah berada di tengah-tengah dunia ini. Dan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, marilah kita bersabar, setia, dan taat, kuat dalam penantian secara jasmani, menanti kedatangan Tuhan Yesus itu. Demikian yang dapat saya saksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom Elohim.